lebih parah lagi nih sampai 1357 jangkauan. 1000 ya, jauh banget. Ketika dicek ternyata dari tagarnya 1200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun yang kece, yang menarik, yang profesional. Nah, sekarang kita akan membuat postingan. Gimana caranya membuat postingan yang engagementnya tinggi. Engagement itu interaksinya tinggi, daya tariknya tinggi. Nah, setidaknya ada 6 cara nih. 6 cara yang harus teman-teman lakukan ketika akan memposting. Karena sering posting saja tidak cukup. Mau 2-3 kali posting setiap hari itu tidak cukup. Kalau hanya jangkauannya rendah, tidak menarik. Oleh karena itu kita harus tahu ilmu ini ya. Dengan cara ini, setidaknya yang biasanya rata-rata jangkauannya itu ratusan, ini bisa sampai ribuan gitu kan. Setidaknya ada 6 langkah teman-teman ya. Yang pertama itu coba untuk men-tag akun yang sudah viral. Nah, saya sarankan men-tag akun yang dimana followernya itu sesuai dengan target market Cowhid. Target market Cowhid sendiri yaitu umur 20 sampai 25, laki-laki dan perempuan yang sekarang profesinya kuliah ataupun kerja, dan yang paling penting itu belum menikah. Belum menikah. Itu penting. Nah, teman-teman bisa cari yang kriterianya seperti itu. Lalu juga mereka adalah orang-orang yang kemungkinan tidak terlalu alay, tidak terlalu lebay, tapi tidak terlalu agamis banget gitu. Lebih ke standar gitu ya. Contohnya ya kalau artis sih ya monofek kayak Rian Ricis. Nah, kayak gitulah. Nah, kayak gitu pelanggan cowok itu ya. Dimana bisa mencarinya? Contohnya saya kasih contoh seperti akunnya Ustadz Hanan Ataki. Nah, pengikutnya itu bisa teman-teman targetkan. Ataupun para kori kayak mau Zamil, kayak Bahanan, itu sama. Asal jangan Teki Malik ya. Kalau Teki Malik beliau jualan juga produknya hampir sama kayak Cowhid. Oleh karena itu tidak rekomendasi karena mereka udah tahu, udah teredukasi sebelumnya kayak gitu. Makanya carinya yang memang akunnya itu mereka bukan pelaku bisnis, apalagi yang bisnisnya kompetitornya Cowhid. Maka ketika kita menawarkan produk ke mereka udah punya produk sendiri kayak gitu teman-teman ya. Oke, yang kedua itu menambahkan lokasi. Lokasi ini penting. Jadi ketika teman-teman posting lalu ditambahkan lokasinya, nanti orang yang melihat, oh ini lokasinya di Cimahi dan dekat dengan rumah saya. Akhirnya dia beli ke siapa? Ke akun jualannya kamu gitu, ke akun jualan Anda gitu kan. Asalkan yang penting diberikan alamatnya, bukan alamat, maksudnya diberikan lokasinya di Bandung, di Cimahi, di Bekasi atau dimanapun, supaya mereka paham, supaya mereka tahu dan menjadi pelanggan setia gitu ya. Supaya jadi pelanggan setia, kalau mau beli biar dekat ongkirnya ke sini aja kayak gitu. Soalnya kalau kita lihat di di Instagram itu akun Cowhid banyak banget ya, reseller Cowhid banyak banget. Nah, supaya meminimalisir persaingan, ditambahkanlah yang namanya lokasi di postingannya. Lalu yang ketiga, menautkan dengan medsos lain. Nah, ditautkan dengan medsos lain ini tujuannya supaya ketika teman-teman posting itu di medsos lain, contohnya di Facebook gitu ya, itu pun terposting. Akhirnya kita punya 2 channel untuk marketing di Instagram dan di Facebook. Ini akan memudahkan sekali. Gimana caranya? Nah, caranya teman-teman ke pengaturan, langsung ke pusat akun. Di pusat akun, nah di sini sudah tersedia. Nanti kalau Facebooknya yang ada di handphonenya teman-teman, ini akan muncul di sini. Kalau memang belum ditautkan, tinggal verifikasi ditautkan saja. Tapi kalau belum login ke Facebooknya, nanti disuruh login dulu, kayak gitu. Jadi intinya mudah lah ya, tinggal di sini aja ditautkan. Jadi ketika posting nanti ada opsi untuk dipostingkan ke Facebook juga. Nah, ini kita punya 2 lini atau 2 channel untuk marketing. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya itu membuat caption yang persuasif. Nah, beruntungnya teman-teman menjadi reseller Cowhid itu sudah disediakan captionnya, hashtagnya kayak gitu ya. Itu
sehingga akan memudahkan kita atau nggak perlu repot-repot mikirin caption. Nah, contohnya di sini. Ini bahan postingnya udah ada, udah disediakan. Postingannya kapan? Langsung captionnya apa? Oh, ini captionnya kayak gitu. Ini kalau misalkan contohnya quote ya. Ini kalau contohnya apa namanya? Selling. Kalau contohnya selling nih kayak gini. Pasti di ujungnya tuh harus ada kalimat ajakan. Contohnya gini. Kalian udah pernah nyoba yang rasa green tea belum? Nah, ini menarik para audien untuk ikut berinteraksi supaya mereka komen kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu posting di jam premium. Nah, di sini juga udah disediakan ya, di postingnya jam 18.30 rata-rata. Bahkan yang udah expert sekalipun mereka postingnya jam segini teman-teman ya. Saya pernah coba riset ya, ternyata mereka postingnya jam segini. Kalau pagi itu jam 10, jam 9, jam 8. Lalu siang juga sama yang pada zuhur, soalnya itu jam-jam mereka lagi buka HP kayak gitu. Jadi jam berapa aja ya? Jam 9, jam 10, kalau nggak jam 8. Kalau siangnya pada zuhur sekitar jam 1. Lalu kalau sore kebanyakan orang lagi di jalan ya, baru pulang kerja, lagi di jalan, perjalanan ke rumah. Jadi ini kayaknya kurang lah. Kalau mau maghrib, pada maghrib tuh orang udah di rumah biasanya kayak gitu ya, udah di rumah. Ada di rumah. Nah, makanya ini bagus. Kalau enggak pada Isa orang lagi santai-santai, biasanya istirahat dan lain sebagainya, lagi pada buka HP. Nah, itu di jam-jam premium teman-teman ya. Langsung selanjutnya mainkan hashtag. Nah, ini penting banget ya. Sekarang kita lihat efek dari penggunaan hashtag yang benar. Ini kalau kita lihat ya di Insight nih, Insight ini jangkauannya hanya 83 orang. Dari total follower itu ada 1478 orang. Yang lihat ada jangkauannya 83 orang. Di sini jangkauannya 159 orang. Ini berupa quote ya, ini quote testimoni. Kalau ini games, maka orang-orang lebih tertarik dengan games. Mereka ingin menjawab, akhirnya ada komentar gitu ya. Langsung lihat di insight, tuh ada 7 komentar. Lalu juga jangkauannya juga 159. Lalu ini jangkauannya 80. Ini kan jualan doang ya. Maka interaksinya rendah. Jangkauannya 80 orang. Ini 95 orang gitu ya. Lalu ini 362 orang. Nah, ini yang beda sendiri harus kita perhatikan. Oh, berarti ini hashtagnya cukup bagus nih. Lalu di posting jam berapa? Oh, ini di postingnya kalau nggak salah sore ya, jam 18.30 kayak gitu. Nah, oleh karena itu, oh ini berarti jam premium jam segitu. Langsung hashtagnya ini harus disimpan. Lalu ini ada yang lebih luar biasanya lagi. Berarti rata-rata hashtag yang biasa akun ini dapatkan, jangkauan yang biasa akun ini dapatkan hanya di angka 80 minimal, paling tinggi 359 yang tadi ya. Yang ini. Nah, ini paling tinggi 362. Kalau kita lihat ternyata dari tagar itu paling banyak 293. Sisanya dari beranda sama dari profil gitu. Kalau kita coba lihat yang lain, nih ini. Yang jangkauannya 80. Dari beranda 76, profil 4, tagar 3. Berarti ini tagarnya kurang bagus. Ini harus diganti. Nah, yang ini ya. Harus diganti tagarnya, nggak boleh pakai tagar itu lagi, diperbaharui. Ada yang lebih luar biasanya lagi teman-teman ya. Jadi tagar atau hashtag ini tuh berpengaruh untuk mempengaruhi jangkauan reach-nya. Nah, ini lebih parah lagi nih, sampai 1357 jangkauan. 1000 ya, jauh banget. Ketika dicek ternyata dari tagarnya 1200, dari berandanya 138, dari profil 33. Wah, ini luar biasa sekali. Yang rata-ratanya paling kecil tuh 80 jangkauan, 80 orang. Ini bisa sampai 1200, 1300, dan sebagian besarnya itu dari hashtag, dari tagar. Oleh karena itu,
penting banget yang namanya hashtag, teman-teman. Jadi kalau kita mau jualan di Instagram, maka kuncinya di hashtag. Jadi untuk menjangkau banyak orang. Nah, setelah menjangkau banyak orang, gimana caranya orang tertarik ingin mengunjungi profil, ingin mencari tahu tentang tauhid, yaitu kuncinya ada di isi kontennya, isi postingannya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, berikut 6 cara untuk mengoptimasi postingan Anda di Instagram. Dan semua itu ternyata masih belum cukup. Kalian juga atau teman-teman juga harus membuat yang namanya highlight. Ini highlight juga udah disediain teman-teman ya. Ini di pusat info tauhid, ini coba yang di pin aja nih, cover atau highlight. Ini di video sebelumnya udah dijelasin highlight supaya makin rame, makin terpercaya sebagai info tambahan, info detail dari akun kalian gitu kan ya. Nah, yang terakhir itu ada upload story. Upload story ini tujuannya untuk mengikat semakin kuat hubungan antara kita dengan para follower gitu kan. Soalnya kan ini hanya bisa dilihat oleh follower gitu kan. Sehingga lalu apa aja yang bisa kita isi di story ini? Kita isi seperti kuis, game, pertanyaan atau apapun yang tersedia di fitur Instagram story. Ini juga sudah disediakan teman-teman ya. Nih contohnya nih, ini buat di story. Posting story Jumat 19 Maret. Nih di sini tinggal ditulis caption apa sama kalian ya. Ini juga sama ada quote-nya kayak gitu. Tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, berikut semua itu adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan postingan kita di Instagram. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Next kita akan bahas pembahasan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.